Nabila, gadis 23 tahun dari kampung kecil di Jawa, bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah mewah Tuan Khalid, seorang pengusaha misterius dan kaya raya di Jakarta. Hidupnya berubah drastis saat ia ditawari pernikahan kontrak dengan bayaran fantastis, 80 juta rupiah per bulan. Demi keluarga dan masa depan, Nabila setuju. Namun pernikahan yang tampak indah itu segera berubah menjadi labirin penuh rahasia, manipulasi, dan bisikan-bisikan ganjil yang hanya ia dengar sendiri. Malam pertama mereka bukanlah tentang cinta, tetapi tentang pengungkapan yang mencengangkan. Ternyata, Nabila bukan hanya istri, tetapi pion dalam permainan besar yang jauh dari batas kewajaran. Di tengah perjuangannya mengungkap kebenaran, Nabila harus memilih, bertahan demi uang dan keluarga, atau melawan demi kebebasan dan nyawanya sendiri. Panas Jakarta sore itu menyengat seperti biasanya, tapi Nabila sudah terbiasa. Di usianya yang baru 23 tahun, hidup tak memberinya banyak pilihan selain bertahan. Dengan seragam daster abu-abu dan rambut yang diikat seadanya, ia sibuk membersihkan meja makan marmer panjang di ruang makan rumah mewah itu, rumah milik Tuan Khalid, majikannya. 3 bulan sudah Nabila bekerja di sini. Rumah itu besar sekali, tapi sepi. Pelayan lain jarang bicara, dan Tuan Khalid sendiri hampir selalu diam. Wajahnya dingin, tatapannya tajam seperti menguliti. Tapi meskipun begitu, Nabila tak pernah mendapat perlakuan kasar. Gajinya pun lumayan, cukup untuk mengirim uang ke kampung setiap bulan. Sore itu, semua terasa biasa sampai sebuah panggilan mengejutkan datang dari interkom. "Nona Nabila, silakan ke ruang kerja saya. Sekarang." Nada suaranya datar, tapi entah kenapa dada Nabila berdebar. Ia menyekat tangannya dengan celemek, lalu melangkah pelan menuju ruang kerja yang berada di ujung lorong. Pintu besar berwarna coklat tua itu selalu tertutup, dan baru kali ini ia dipanggil langsung ke sana. Dengan sedikit ragu, ia mengetuk. "Masuk," jawab suara dari dalam. Nabila membuka pintu. Di balik meja besar dari kayu jati, Tuan Khalid duduk mengenakan kemeja hitam dengan jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Di tangannya ada map coklat. Wajahnya tetap datar, tapi mata itu menatap terlalu dalam. "Duduklah Nabila," katanya tanpa basa-basi. Gadis itu menunduk lalu duduk di kursi tamu. Tangannya mengepal di pangkuan, suasana hening sesaat. "Saya akan langsung pada intinya. Saya ingin kamu menikah dengan saya." Jantung Nabila serasa copot. Ia menatap Tuan Khalid, mencoba mencari tawa atau candaan di wajah pria itu. Tapi yang ia lihat hanya keseriusan. "Maaf Pak," suaranya nyaris tak terdengar. "Pernikahan sah di mata agama dan negara. Kamu akan tetap tinggal di sini, menjalankan tugasmu seperti biasa. Tapi statusmu berubah menjadi istri saya." Nabila hanya bisa menatapnya dengan mata membesar. "Ini gila. Kenapa saya?" Tuan Khalid menarik napas pelan, lalu berkata, "Kamu cocok. Tidak banyak tanya, tidak banyak drama, dan saya butuh seseorang seperti itu dalam hidup saya sekarang. Masih belum cukup mengejutkan?" Tuan Khalid meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. "Kamu akan mendapat 80 juta rupiah per bulan, kontrak selama setahun. Setelah itu terserah kamu." Nabila menahan napas. 80 juta? Itu cukup untuk menyembuhkan ibunya yang sakit dan menyekolahkan adiknya sampai lulus. Tapi, menikah? Tapi, ini seperti kontrak Pak. Apa saya hanya dibeli? Tanyanya pelan. Tuan Khalid menatapnya tanpa emosi. "Kamu bebas menolak. Tapi kalau kamu menerima, hidup kamu akan berubah total. Dan saya pastikan, kamu tidak akan menyesal." Nabila keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh gejolak. Ia tak langsung menjawab. Ia butuh berpikir. Tapi malamnya, saat melihat ponsel dan membaca pesan dari adiknya yang berkata, "Bu makin lemah Kak. Rumah sakit butuh uang muka lagi." Air matanya jatuh pelan. Malam itu Nabila berdiri di depan cermin kamarnya,
memandang pantulan wajahnya yang lelah dan ragu. Lalu, ia mengambil ponselnya. Dengan suara gemetar, ia mengetik pesan. "Saya terima, Pak. Saya siap menikah." Seminggu setelah pesan itu dikirim, hidup Nabila berubah total. Tanpa pesta, tanpa tamu, dan tanpa gaun putih berkilau, ia menikah dengan Tuan Khalid di sebuah ruangan kecil di rumah itu. Hanya ada penghulu, 2 saksi yang tak ia kenal, dan 1 cincin emas polos yang terasa dingin di jari manisnya. Saat mengucapkan akad, suara Tuan Khalid tetap tenang, nyaris tanpa beban. Seolah ini bukan pernikahan, tapi urusan bisnis biasa. "Saya terima nikahnya Nabila binti Ahmad dengan mas kawin yang tersebut tunai." Kalimat itu seharusnya membuat hati bergetar, tapi tidak. Yang Nabila rasakan hanya hampa. Ia duduk di samping pria yang kini sah menjadi suaminya, namun jarak di antara mereka terasa seperti samudra. Tidak ada peluk, tidak ada senyum hangat, hanya keheningan yang menekan. Selesai prosesi, Tuan Khalid berdiri dan berkata singkat, "Mulai hari ini, kamu, istri saya, semua kebutuhanmu akan dipenuhi. Tapi ada satu syarat. Jangan pernah membuka pintu kamar saya tanpa izin. Jangan bertanya terlalu banyak." Nabila hanya mengangguk pelan. Tidak ada alasan untuk membantah. Ia sudah setuju sejak awal. Malam harinya, kamar Nabila dipindahkan. Kini ia tinggal di lantai 2, di sebuah ruangan yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Dindingnya berwarna krem lembut, tempat tidurnya besar dengan spray putih bersih, dan ada lemari pakaian yang isinya mendadak penuh dengan baju-baju baru yang bahkan belum sempat ia sentuh. Tapi semua kemewahan itu justru membuat Nabila gugup. Terlalu sunyi, terlalu asing. Malam itu, ia duduk di tepi tempat tidur, menatap cermin besar di seberang ranjang. Di pantulan itu, ia melihat wajahnya sendiri. Wajah yang tampak seperti milik orang lain. Ia bukan lagi Nabila, si pembantu dari kampung. Ia adalah istri seorang miliarder misterius yang nyaris tak ia kenal. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, langkah kaki terdengar dari lorong. Jantung Nabila berdebar. Mungkinkah Tuan Khalid datang? Tapi suara itu hanya lewat. Tidak ada ketukan, tidak ada sapaan. Hanya keheningan lagi. Beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar, seperti bisikan. Pelan, nyaris tak terdengar, tapi jelas berasal dari arah dinding kamar. Nabila menajamkan telinga. "Kembalikan. Dia milik kami." Tubuhnya langsung merinding. Ia berdiri perlahan dan menempelkan telinga ke dinding, tapi tidak ada apa-apa. Suara itu menghilang. Nabila mencoba tertawa kecil, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin karena lelah, atau mungkin karena gugup. Tapi saat ia hendak mematikan lampu tidur, cermin besar di depannya tiba-tiba berkabut. Seperti ada embun dari dalam. Dan di sana, samar-samar, ada tulisan seolah digores dengan jari. "Jangan percaya padanya." Nabila menatap tulisan itu dengan napas tercekat. Ia mendekat, menyentuh permukaan cermin, kosong, tak ada apa-apa. Tak ada bekas goresan. Ia mundur pelan dan buru-buru masuk ke dalam selimut, menariknya hingga ke atas kepala. Dadanya sesak. Malam pertama pernikahannya, dan ia merasa seperti sedang tidur di rumah orang asing. Atau lebih buruk, rumah berhantu. Dari balik selimut, air matanya jatuh pelan. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Dan di luar kamar, langkah kaki berhenti tepat di depan pintu. Tapi pintu itu tidak pernah diketuk. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan lambat, tapi penuh tanda tanya. Dari luar, hidup Nabila tampak seperti mimpi. Ia mengenakan pakaian mahal, makan 3 kali sehari dengan menu yang hanya ia lihat di televisi dulu, dan tinggal di rumah, megah dengan pendingin ruangan yang tak pernah mati. Tapi, mengapa semua itu terasa dingin? Tuan Khalid hampir tak pernah muncul. Bahkan saat ada di rumah, ia hanya mengurung diri di kamarnya. Kamar yang terletak di ujung lorong lantai 3, dengan pintu kayu hitam yang selalu terkunci rapat.
Pelayan-pelayan lain mulai bersikap aneh. Mereka tak lagi ramah seperti dulu. Mbak Rina, yang dulu sering ngobrol dengannya di dapur, kini menghindar. Setiap kali Nabila menyapa, Mbak Rina hanya tersenyum kaku dan buru-buru pergi. Seolah takut terlihat terlalu akrab. Ada satu kejadian yang benar-benar membuat Nabila merinding. Siang itu, saat ia sedang duduk di taman belakang rumah, seorang pelayan laki-laki bernama Pak Anwar datang tergopoh-gopoh, tampak panik. "Nona, maaf, tolong jangan duduk di sini terlalu lama ya. Bahaya kalau maksud saya, banyak nyamuk," katanya, lalu tersenyum canggung. Nabila menatap wajah pria paruh baya itu. Keringatnya menetes padahal cuaca cukup sejuk. "Bahaya? Maksud Bapak?" tanyanya pelan. Pak Anwar buru-buru menggeleng. Enggak, saya cuman, jaga-jaga aja. Itu saja Nona, saya permisi dulu." Dan pria itu langsung menghilang ke dalam rumah. Nabila hanya bisa duduk termangu. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Malamnya, kejadian aneh kembali terulang. Nabila sedang bersiap tidur saat lampu kamar mendadak mati. Padahal tak ada angin, tak ada gangguan. Ia mencoba menekan saklar, tapi tidak berfungsi. Ketika ia mencoba membuka pintu kamar, gagangnya dingin sekali, seperti es batu. Dan di lorong gelap, suara langkah kaki terdengar, pelan, menyeret, dan tak wajar. Seperti seseorang yang sedang pincang. Suara itu semakin mendekat. Nabila mundur, napasnya tercekat. Tapi sebelum suara itu tiba tepat di depan pintu kamarnya, lampu tiba-tiba menyala kembali. Jantung Nabila berdetak kencang. Ia langsung mengunci pintu, lalu mengintip lewat lubang kecil. Lorong sepi. Tak ada siapa-siapa. Tapi napasnya masih terasa berat. Ada perasaan tidak enak yang menempel di kulitnya, seakan-akan ada yang mengawasi. Keesokan paginya, Nabila memberanikan diri untuk bertanya pada Tuan Khalid. Pria itu sedang duduk di ruang makan, membaca koran. "Maaf, Tuan. Semalam lampu kamar saya padam. Dan saya dengar suara-suara aneh. Apakah rumah ini pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya?" Tuan Khalid menurunkan korannya perlahan. Tatapannya menelanjangi. "Kamu tidak sedang di kampung, Nabila. Ini Jakarta. Listrik bisa mati. Dan kamu terlalu banyak menonton sinetron," ucapnya datar. Nada bicaranya seperti biasa. Tenang, tapi dingin. Ia lalu berdiri dan meninggalkan meja makan tanpa berkata apa-apa lagi. Nabila hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh, tapi perasaannya semakin kuat. Rumah ini menyimpan sesuatu. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Dan malam itu, saat ia menyalakan kembali lampu tidur sebelum memejamkan mata, ia mendapati secarik kertas terselip di bawah bantal dan kertas kusut dengan tulisan tangan miring-miring dan tinta merah. "Jangan tidur terlalu dalam, mereka datang saat kamu lemah." Sejak menemukan catatan misterius di bawah bantal, tidur Nabila tak pernah benar-benar lelap. Setiap malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang tak pernah terlihat wujudnya, atau bisikan-bisikan dari balik dinding yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun di balik rasa takut itu, tumbuh rasa penasaran yang tak bisa ia tahan. Pagi itu, saat semua pelayan sibuk dan rumah terasa lengang, Nabila naik ke lantai 3. Lorong panjang itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Lampu-lampu gantungnya menyala redup, dan hawa dingin menguar entah dari mana. Di ujung lorong, berdiri pintu kayu hitam yang selama ini menjadi batas antara dirinya dan rahasia terbesar di rumah ini. Pintu kamar Tuan Khalid. Nabila menatapnya lama. Detak jantungnya menggema di telinga. Tangannya gemetar saat menyentuh gagangnya. Terkunci. Tentu saja. Tapi saat ia hendak mundur, matanya menangkap sesuatu. Celah kecil di bawah karpet merah tua di depan pintu. Ia jongkok, lalu menyibaknya. Di bawah karpet itu, ada kunci kecil. Dengan napas tercekat, Nabila memasukkan kunci itu ke lubang dan memutarnya perlahan. Klik. Pintu terbuka sedikit. Tidak ada alarm, tidak ada suara dari dalam.
Hanya bau aneh, seperti kayu tua dan parfum mahal yang tercampur dengan sesuatu yang amis. Ia mendorong pintu itu dan masuk pelan-pelan. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari jendela besar yang ditutup tirai tebal. Di dalamnya ada rak buku, meja kerja, dan lukisan besar seorang wanita. Wajahnya cantik, tapi matanya kosong. Menatap lurus, seolah mengikuti siapapun yang melihatnya. Nabila berjalan ke meja kerja. Di atasnya ada tumpukan kertas, dokumen, foto, bahkan paspor. Salah satunya adalah fotonya sendiri. Ia mengambilnya. Di bawah foto itu tertulis, Subjek 14, reaksi awal positif. Pengikatan berhasil. Alis Nabila mengernyit. Subjek? Apa maksudnya? Ia membuka laci meja. Di dalamnya ada sebuah buku catatan dengan sampul hitam. Isinya tulisan tangan Tuan Khalid. Catatan yang membuat tubuh Nabila menggigil saat membacanya. Eksperimen berikutnya akan lebih halus. Aku harus menemukan wanita yang cukup polos, cukup lugu, agar tidak curiga. Ikatan pernikahan memberi kekuasaan tertinggi. Energinya akan stabil jika emosinya terguncang. Nabila, sempurna. Buku itu terlepas dari tangan Nabila. Dadanya terasa sesak. Apa maksudnya semua ini? Apakah ia bagian dari eksperimen? Langkah kaki terdengar mendekat. Tuan Khalid panik. Nabila menutup kembali laci dan berlari keluar. Kamar, tak sempat mengunci kembali pintu. Ia buru-buru masuk ke kamarnya, duduk di pojokan sambil memeluk lutut. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari lantai atas. Siapa yang berani masuk ke kamar saya? Suara itu menggema di seluruh rumah. Tuan Khalid marah, sangat marah, dan Nabila tahu dia pasti curiga. Saat malam tiba, Nabila mengunci semua pintu dan jendela kamarnya. Tapi rasa aman sudah tak ada lagi. Ia tahu kini hidupnya tidak biasa. Ia bukan hanya istri kontrak. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ketika ia menatap bayangan dirinya di cermin, tulisan itu muncul kembali. Kamu bukan yang pertama. Sejak kejadian di kamar Tuan Khalid, Nabila tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia merasa diawasi. Bahkan siang hari pun, suasana rumah berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak kasat mata. Namun, rasa takutnya kini bersanding dengan tekad. Ia harus tahu. Ia harus menemukan jawaban, meski itu berarti menggali kebenaran yang tak nyaman. Siang itu, saat Tuan Khalid pergi entah kemana, dan para pelayan sedang sibuk di dapur, Nabila kembali mengendap-endap. Tapi kali ini bukan ke kamar Khalid, melainkan ke ruang bawah tanah. Tempat yang selama ini terkunci dan dikabarkan tidak boleh didekati oleh siapapun. Namun Nabila pernah memperhatikan. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, ada suara mesin dari balik lantai. Seperti generator, atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Ternyata pintu ruang bawah tanah tak terkunci. Ketika ia membuka pintunya, bau apek dan lembab langsung menyergap wajahnya. Tangga beton sempit itu gelap dan sunyi. Tapi Nabila tetap turun, langkah demi langkah dengan senter kecil di tangan, sampai akhirnya ia menemukan lorong sempit. Lorong itu dipenuhi rak-rak besi berdebu dan kotak-kotak kayu. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan kecil, tertutup gorden hitam. Ia membuka gorden itu pelan, dan di sanalah semuanya mulai masuk akal. Di ruangan itu ada foto-foto, puluhan, ratusan, semua wanita, sebagian besar masih muda, termasuk foto dirinya. Tapi tak hanya foto, ada juga catatan, laporan, grafik, nama-nama yang ditandai dengan tanda silang merah dan tulisan kecil, gagal. Jantung Nabila berdetak lebih cepat saat matanya jatuh pada satu berkas. Tertulis nama Raisa Hidayat, usia 24 tahun, status menikah kontrak. Korban ke-12 gumamnya pelan. Ia membaca berkas itu dengan gemetar. Raisa juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Diberi tawaran menikah demi uang, sama seperti dirinya.
Tapi Raisa menghilang begitu saja setelah 3 bulan. Di dalam berkas ditulis, target terlalu sensitif, energi tidak stabil, eksperimen, dihentikan, status, eliminasi. Eliminasi, Nabila nyaris muntah. Tangannya gemetar saat ia menutup berkas itu. Nafasnya memburu. Ia merasa mual, jijik, takut. Ia bukan hanya istri kontrak. Ia bagian dari eksperimen manusia. Entah dengan tujuan apa, tapi jelas semua ini tidak wajar. Suara langkah kaki terdengar di atas. Nabila langsung mematikan senter dan menahan napas. Seseorang sedang turun. Pelan, tapi pasti. Dia panik. Tak ada tempat bersembunyi. Tapi ia melihat satu pintu kecil di dinding samping, separuh tersembunyi oleh lemari besi. Ia masuk ke dalamnya dan menutup rapat, menahan napas. Dari celah pintu kecil itu, ia melihat sepasang kaki turun ke ruang bawah tanah. Sepatu hitam mengkilap. Langkahnya mantap. Tanpa suara, tanpa ragu, Tuan Khalid. Ia membuka rak kayu, memeriksa satu berkas, lalu berkata lirih. Sudah terlalu lama dia tidak curiga, tapi wanita selalu lemah di tengah jalan. Tuan Khalid tersenyum, dingin, lalu naik kembali tanpa sadar bahwa istrinya kini tahu, dan mulai melawan. Setelah dirasa aman, Nabila keluar dari tempat persembunyian dan naik ke atas. Jantungnya nyaris meledak karena ketakutan. Tapi satu hal kini pasti, ia harus pergi dari rumah ini. Sebelum nasibnya seperti Raisa. Tapi saat ia tiba, di kamarnya, koper dan semua pakaian sudah lenyap. Dan di atas ranjang ada satu benda kecil. Cincin kawinnya dengan noda darah kering di tepinya. Langkah kaki Tuan Khalid semakin dekat. Nafas Nabila memburu, hatinya berdegup kencang seperti hendak meledak. Di depan, tembok tinggi dan gerbang rumah kosong tampak seperti batas antara neraka dan surga. Ia menggenggam erat batu yang tadi dipungutnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi ia tahu, satu kali salah gerak bisa berakhir fatal. Nabila, suara Tuan Khalid menggelegar di udara malam. Berhenti, ini bukan permainan lagi. Nabila berbalik, menatap pria itu dengan mata penuh keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak akan menjadi pionmu. Aku bebas, dan aku akan keluar dari sini. Tuan Khalid tersenyum pahit. Bebas? Kau pikir kau tahu arti kebebasan? Kebebasan itu ilusi, Nabila. Ia melangkah maju, tapi tiba-tiba suara sirin polisi memecah kesunyian. Lampu sorot menyilaukan, mengarahkan ke rumah itu. Dari kejauhan, terlihat beberapa mobil polisi melaju kencang. Nabila terdiam, kaget sekaligus lega. Siti, yang terkapar tadi, rupanya berhasil mengirim pesan darurat sebelum Nabila kabur. Tuan Khalid membeku. Wajahnya berubah. Kau mengkhianatiku, teriaknya. Polisi segera menyerbu rumah, mengamankan semua orang. Tuan Khalid dan Siti ditangkap, dan rahasia gelap mereka mulai terkuak ke publik. Di tengah kerumunan, Nabila duduk lemas, tapi hatinya penuh harapan. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena ia sudah menang. Ia bebas. Kehidupan baru menantinya. Meskipun perjalanan panjang masih ada, Nabila yakin satu hal. Kebebasan sejati dimulai dari keberanian untuk melawan. Malam itu terasa begitu panjang. Hujan telah reda, tapi suara derasnya masih membekas di kepala Nabila. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena amarah yang membuncah dalam dada. Ia duduk di lantai kamarnya yang kini dikunci dari luar. Dinding putih itu terasa seperti jeruji penjara. Nabila tahu, kalau ia tak melakukan sesuatu sekarang, hidupnya akan berakhir seperti Raisa. Tapi melawan secara frontal bukan pilihan. Ia tak bisa lari. Ia tak punya senjata. Satu-satunya harapan adalah berpikir seperti mereka, berpura-pura tunduk, lalu menyerang dari dalam. Pagi harinya, saat pelayan mengantar makanan lewat celah pintu, Nabila menyelipkan secarik kertas kecil. Di bawah nampan. Tolong, aku bukan istri sungguhan. Aku dijebak. Bantu aku.
Ia tak tahu siapa pelayan itu. Tapi ia pernah melihat perempuan itu, Siti, tersenyum padanya dengan tatapan iba, seolah menyimpan sesuatu. Mungkin, hanya mungkin, dia bukan bagian dari mereka. 1 jam kemudian, pintu kamarnya dibuka. Bukan oleh Tuan Khalid, tapi oleh Siti. "Cepat. Aku cuma punya waktu 5 menit," bisiknya tegang. Nabila terpana. "Kamu percaya padaku?" Siti mengangguk. "Aku juga dulu seperti kamu, tapi aku pura-pura bodoh. Dan sekarang, aku akan bantu kamu keluar." Siti membawa Nabila ke gudang belakang, menunjukkan lorong rahasia di balik lemari tua. Lorong ini terhubung ke rumah kosong di samping, tapi hati-hati, ada kamera. Kau harus keluar saat listrik dimatikan, dan itu hanya terjadi kalau ada pemicu darurat. Nabila menelan ludah. Bagaimana cara memicunya? Siti memandang Nabila dalam-dalam. "Bakar sesuatu, bikin alarm aktif. Tapi ingat, begitu kamu keluar, kamu harus lari cepat dan jangan menoleh ke belakang." Saat malam tiba, Nabila duduk tenang di meja makan, menatap Tuan Khalid yang menyesap anggur merah dengan elegan. "Maafkan saya, Tuan. Saya ingin melanjutkan pernikahan ini dengan syarat." Tuan Khalid menyipitkan mata. "Syarat? Biarkan saya masuk ke ruang kerja Anda. Saya ingin tahu bisnis Anda lebih dalam. Saya ingin jadi istri yang sesungguhnya." Tuan Khalid tertawa pelan, suara yang membuat bulu kuduk Nabila berdiri. "Kamu mulai cerdas. Baiklah, besok pagi kita akan bicara soal itu." Tapi Nabila tak berniat menunggu esok hari. Tengah malam, saat semua orang tidur, ia menyelinap ke dapur. Ia membakar tirai kecil di bawah kompor gas, lalu memukul alarm darurat. Alarm berbunyi, lampu berkedip, listrik padam. Sesuai rencana, ia berlari ke gudang, membuka lemari tua, dan masuk ke lorong rahasia. Gelap, pengap, dan penuh jaring laba-laba. Tapi ia terus maju, melawan rasa takut. Setiap detik terasa seperti selamanya. Namun ketika hampir tiba, di ujung lorong, ia mendengar suara langkah cepat di belakangnya. Napasnya tercekat. "Nabila, jangan kabur!" Suara itu bukan suara Tuan Khalid, tapi Siti. Nabila membalikkan badan, bingung. "Kenapa? Bukankah kau membantuku?" Siti terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. "Aku bilang aku seperti kamu, tapi aku tak bilang aku masih ingin bebas." Pengkhianatan. Tiba-tiba, Tuan Khalid muncul dari belakang Siti, mengenakan jaket hitam, matanya tajam seperti binatang buas. "Terima kasih, Siti. Kau memang mata-mata terbaikku." Nabila mundur, matanya basah oleh kemarahan dan kecewa. "Kalian menjebakku?" "Bukan menjebak, Nabila. Kami hanya menguji seberapa jauh kamu bisa bertahan," jawab Tuan Khalid datar. Ia meraih tangan Nabila dan menariknya kembali ke dalam lorong. Tapi kali ini, Nabila melawan. Dengan tenaga terakhir, ia menyambar batu dari lantai dan menghantamkan ke kepala Siti, membuat wanita itu jatuh. Dalam kebingungan, ia menendang Tuan Khalid, membuat pria itu terhuyung. Ia berlari dan berhasil menendang pintu kayu di ujung lorong. Cahaya. Udara malam. Bebas. Tapi suara langkah Tuan Khalid di belakangnya belum berhenti. Nabila menoleh sebentar, dan itulah kesalahan fatalnya. Langkah kaki Tuan Khalid semakin dekat. Nafas Nabila memburu, hatinya berdegup kencang seperti hendak meledak. Di depan, tembok tinggi dan gerbang rumah kosong tampak seperti batas antara neraka dan surga. Ia menggenggam erat batu yang tadi dipungutnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi ia tahu, satu kali salah gerak bisa berakhir fatal. "Nabila!" Suara Tuan Khalid menggelegar di udara malam. "Berhenti, ini bukan permainan lagi." Nabila berbalik, menatap pria itu dengan mata penuh keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku tidak akan menjadi pionmu. Aku bebas, dan aku akan keluar dari sini." Tuan Khalid tersenyum pahit.
Bebas? Kau pikir kau tahu arti kebebasan? Kebebasan itu ilusi, Nabila. Ia melangkah maju, tapi tiba-tiba suara sirin polisi memecah kesunyian. Lampu sorot menyilaukan, mengarahkan ke rumah itu. Dari kejauhan, terlihat beberapa mobil polisi melaju kencang. Nabila terdiam, kaget sekaligus lega. Siti, yang terkapar tadi, rupanya berhasil mengirim pesan darurat sebelum Nabila kabur. Tuan Khalid membeku. Wajahnya berubah. Kau mengkhianatiku, teriaknya. Polisi segera menyerbu rumah, mengamankan semua orang. Tuan Khalid dan Siti ditangkap, dan rahasia gelap mereka mulai terkuak ke publik. Di tengah kerumunan, Nabila duduk lemas, tapi hatinya penuh harapan. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena ia sudah menang. Ia bebas. Kehidupan baru menantinya. Meskipun perjalanan panjang masih ada, Nabila yakin satu hal. Kebebasan sejati dimulai dari keberanian untuk melawan. Nabila berhasil keluar dari jeratan misteri dan manipulasi Tuan Khalid. Perjalanan hidupnya berubah drastis, dari seorang asisten rumah tangga yang terjebak dalam pernikahan misterius, menjadi wanita kuat yang berani memilih jalan hidupnya sendiri.